Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Ananda Salihah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena pada bulan yang mulia ini Ananda Salihah, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, kita masih bisa beribadah kepada Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan pada hari ini juga kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita apa? Nah, pelajaran kita hari ini adalah akidah. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insyaallah kita akan murajaah bab 4. Ya. Hari ini kita akan murajaah bab 4. Ada yang masih ingat apa itu murajaah? Nah, barakallahu fiik. Jadi hari ini kita akan mengulangi pelajaran yang ada di buku kalian bab 4. Nah, adapun tujuan kita belajar Ananda Salihah pada hari ini, insyaallah kita akan mengetahui pengetahuan Allah, ya. Jadi kita akan memahami dan mengetahui pengetahuan Allah dan pengawasan Allah atas hambanya. Bagaimana sih pengetahuan Allah? Bagaimana sih bentuk pengawasan Allah kepada hambanya? Ya, itu yang akan kita pahami hari ini, insyaallah. Nah, jadi bagi Ananda Salihah, supaya lebih fokus, silahkan disiapkan bukunya dan buka pelajaran bab 4. Nah, ini dia yang akan kita murajaah pada hari ini. Nanti bentuk murajaahnya Ananda Salihah, Ustadz akan baca dengan cepat, ya. Jadi silakan Ananda Salihah siapkan bukunya. Nah. Ustadz mulai ya. Bab 4. Allah Maha Mengetahui. Kita mulai dari kisah penuh hikmah. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Pada suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan menyusuri jalan-jalan dan lorong-lorong kota Madinah. Ketika lelah mulai terasa, beliau pun menyandarkan punggungnya pada dinding sebuah rumah kecil untuk beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua dari balik rumah yang tengah berbicara dengan anak gadisnya mengenai susu kambing yang akan mereka jual esok hari. Nak, campur saja susu itu dengan air, perintah sang ibu kepada anaknya. Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air. Gadis tersebut menolak permintaan ibundanya dengan lembut. Tetapi banyak penjual yang berbuat curang seperti itu, Nak. Toh Amirul Mukminin tidak melihat apa yang kita perbuat. Kilah sang ibu. Bu, meskipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Amirul Mukminin, pasti melihat kita. Akankah kita taat kepada Amirul Mukminin hanya di depannya, lalu membangkang tatkala sendirian? Jawab sang anak mantap. Nah, di sini ada kata slogan, jujur itu hebat. Nah, sekarang Ustaz akan lanjutkan. Ayo membaca. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Apakah Allah mengetahui semua yang terjadi di bumi? Sebagian orang menganggap dirinya mengetahui banyak hal, padahal sebenarnya pengetahuan mereka tidak begitu banyak. Saat sakit, mereka pergi ke dokter. Mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mengetahui semuanya. Mereka hanya tahu sebagian hal saja. Tidak satu pun manusia yang mengetahui apa yang terjadi besok, apalagi apa yang akan terjadi, apalagi apa yang terjadi yang akan 10 tahun yang akan datang.
Kita tidak tahu apa yang terjadi di belahan bumi yang lain, kecuali jika ada yang mengabarkannya kepada kita. Sungguh tidak banyak yang kita ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti kita. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Allah mengetahui segala yang sedang terjadi di belahan bumi manapun. Allah mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Allah mengetahui segala sesuatu tentang alam semesta, planet-planet, bintang-bintang yang tidak pernah kita ketahui. Tak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah di atas langit, Allah mengetahui apa yang terjadi di seluruh permukaan bumi. Ketika kita berbuat baik, Allah mengetahui apa yang telah kita perbuat. Sebagai balasannya, Allah akan memberikan pahala dan surga. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk dan jahat, kita tidak bisa menyembunyikannya dari Allah. Kita harus mohon ampun kepadanya dan berusaha keras untuk tidak mengulanginya lagi. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dan tidak menimpakan hukuman atas perbuatan buruk kita. Nah, itulah di Ananda Salehah murojaah pada hari ini. Tadi Ustadz sudah baca pelajarannya dari halaman 18 sampai halaman 20. Nah, sekarang Ustadz ingin jelaskan sedikit tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Ananda Salehah, dari bacaan Ustadz tadi kita mengetahui dan memahami bahwa pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang pernah luput atau terlewatkan dari pengetahuan Allah. Bahkan disebutkan dalam ayat Ananda Salehah sampai dedaunan yang gugur, kapan dia gugur, bagaimana dia gugur, di mana letaknya saat dia jatuh daunnya. Allah mengetahui hal tersebut. Apa yang kita pikirkan, ya, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang akan terjadi besok hari, apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi di belahan bumi manapun, Allah mengetahui segala-galanya. Ya. Jadi Ananda Salehah, kita harus yakin dan beriman bahwa Allah Maha mengetahui. Saat kita mengetahui Ananda Salehah bahwa Allah itu pengetahuannya sangatlah sempurna, maka bagaimana sikap kita? Kita taat dan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpuasa harus mengharapkan pahala dari Allah, tidak boleh mengharapkan yang lainnya. Kita membaca Al-Quran pada bulan yang mulia ini, kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian atau sanjungan dari lainnya. Ya. Di sini ada yang tentang membaca Al-Quran, ingin Ustaz tekankan Ananda Salehah, terutama pada bulan yang mulia ini, hendaklah kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan disebut juga dengan bulan Quran. Kita dianjurkan kalau bisa membaca dari awal sampai akhir, dihatamkan Al-Quran. Ustaz belum bisa baca Al-Quran, tidak mengapa. Kalau kalian belum bisa baca Al-Quran tapi baru bisa baca Iqra, silahkan baca Iqra-nya. Karena di dalam Iqra tersebut ada ayat-ayat Al-Quran. Ustaz dapat pahala enggak kalau baca Iqra? Dapat pahala Ananda Salehah. Ya, karena di dalam Iqra itu ada ayat-ayat Al-Quran. Ustaz, berapa sih pahalanya kalau baca Al-Quran? Nah, jadi pahalanya Ananda Salehah, orang yang membaca Al-Quran, disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala. Ya, satu pahala. Kemudian dilipat ganda menjadi 10. Jadi satu huruf membaca Al-Quran, satu huruf Al-Quran itu yang kita baca dapat 10 pahala. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Banyak. Ya. Ustaz, Al-Fatihah berapa huruf? Banyak lagi. Ustaz, Al-Baqarah berapa huruf? Lebih banyak lagi.
Ustadz, semua Al-Quran berapa huruf? Sangatlah banyak. Ya, semakin banyak huruf yang kita baca Ananda Soleha, maka pahala kita semakin banyak. Itu pahala kita membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi pada bulan mulia yang mulia ini, bulan Ramadan, segala amal perbuatan, segala amal soleh yang kita lakukan dilipat gandakan lagi. Ya, bisa jadi pada hari-hari yang lain di bulan Ramadan kita tetap mendapatkan 10 pahala setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan Allah akan lipat gandakan lagi menjadi 700 kali lipat. Jadi satu huruf membaca Al-Quran di bulan Ramadan bisa-bisa pahalanya 700. Luar biasa enggak Ananda Soleha? Luar biasa. Ya, itu pun Allah ketahui saat kita siapa yang benar-benar membaca Al-Quran, siapa yang ikhlas membaca Al-Quran hanya mengharapkan pahala dari Allah. Ananda Soleha, ketika dia terawih hanya untuk Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Ketika dia berdoa, hanya berdoa kepada Allah. Ketika dia membantu orang tuanya, dia membantu orang tuanya karena mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Jadi Allah ketahui semuanya. Segala perbuatan baik yang kita lakukan Allah ketahui. Karena Allah mengetahui perbuatan baik yang kita lakukan Ananda Soleha, maka Allah nanti di akhirat akan membalasnya dengan apa? Dengan surga. Mudah-mudahan segala perbuatan baik kita pada bulan yang mulia ini diterima dan dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Ananda Soleha, kalau yang kita lakukan na'udzubillah, perbuatan buruk, berbohong, mencuri, membentak orang tua, memukul teman, mengganggu adik, misalnya berkata kasar, ya, kemudian berbuat curang, berbuka sebelum waktu berbuka, ya, diam-diam ketika berpuasa di siang harinya minum atau makan. Ya, kalau kalian belum mampu berpuasa, boleh puasa setengah hari. Tapi dengan sembunyi-sembunyi, kalau sembunyi-sembunyi misalnya disuruh puasa sama orang tuanya, diam-diam pergi ke dapur minum, ya, orang tuanya tidak lihat tapi Allah maha melihat. Allah pasti ketahui itu. Allah pasti tahu kalian itu puasanya misalnya tidak benar, ya. Nah, jadi kita puasa itu Ananda Soleha bukan hanya menahan rasa lapar atau haus, tapi kita juga meninggalkan maksiat supaya pahala puasa kita sempurna. Nah, itulah dia Ananda Soleha pelajaran kita atau murajaah kita pada hari ini, murajaah bab 4. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Nah, sebelum kita tutup Ananda Soleha, di sini ada tugas dari Ustadz, yaitu silahkan jawablah pertanyaan yang dikirimkan di grup WA masing-masing. Ya, nanti Ustadz akan kirimkan insya Allah. Kemudian ada info penting atau pengumuman penting dari Ustadz. Insya Allah pekan depan Ananda Soleha kita akan mengadakan ujian harian. Ya, ujian harian materinya yaitu silahkan pelajari materinya bab 3 dan bab 4. Ya, itu dipelajari. Ya, karena itu dari sana Ustadz akan buat soal. Jadi kalian pelajari bab 3 dan bab 4. Pekan depan insya Allah kita akan ujian harian. Nah, sampai sini Ananda Soleha pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan segala waktu dan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah dan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada tahun selanjutnya. Amin. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.